Alhamdulillah, Alhamdulillahil malikil azizil ghaffar, yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu ala ni'amihil ghizar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-wahidul qahar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mustafal mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihil bararatil athhar. Amma ba'd, faya ayyuhal muttaqun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatar. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan siang hari yang mendung dan cerah ini, Allah masih melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita masih dapat melangkahkan kedua belah kaki kita duduk bersimpuh dalam rangka menjalankan salat Jumat berjamaah. Salawat berserta salam tersanjungkan kepada manusia pilihan, manusia panutan hingga akhir zaman, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini tiada undian kata memiliki makna yang berarti dan tiada wasiat yang memiliki makna yang mendalam kecuali pesan ittaqullaha haqqa tuqatih. Mari sama-sama kita tingkatkan nilai ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala agar kelak yakhrujuna minad dunya, ketika kita meninggalkan dunia ini, biimanin, dengan membawa iman. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini tepat kita berada pada tanggal 20 Sya'ban 1445 Hijriah. Hanya dengan hitungan hari kita akan memasuki bulan yang sama-sama kita nantikan. Bulan yang begitu agung, bulan yang di dalamnya kita berproses untuk menjadi manusia yang bertakwa. Bahkan ulama-ulama terdahulu, orang-orang soleh terdahulu telah mempersiapkan dirinya untuk melewati bulan Ramadan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Sya'ban ini guru-guru kita telah banyak bercerita, menyampaikan tentang keutamaan bulan Sya'ban. Maka pada kali ini saya akan bercerita sebuah peristiwa yang terjadi pada bulan Sya'ban yang mungkin bisa mengihlami perjalanan hidup kita. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau telah berada di Madinah, hijrah dari Mekah ke Madinah, Allah memerintahkan kepada Rasul dan umat Islam untuk salat menghadap Baitul Maqdis, untuk menghadap ke Yerusalem atau saat itu terkenal dengan Bethlehem.
ketika Allah perintahkan kepada Rasul dan umat Islam menghadap ke Baitul Maqdis, Rasul menjalankan perintah Allah. Rasul dan umat Islam solat menghadap ke Baitul Maqdis. Tetapi ketika selesai solat, Rasul selalu mengadahkan wajahnya ke langit, memohon kepada Allah. Serasanya tidak serak hatinya ketika solat menghadap ke Baitul Maqdis. Bahkan ada cerita ketika itu kaum Yahudi mengolok-olok Nabi dan umat Muslim. Lihat saja, Rasul dan kaum muslimin solat menghadap Yerusalem, Bethlehem. Selalu ketika selesai solat, Rasul mengadahkan wajahnya ke langit, memohon kepada Allah agar kiblat dikembalikan ke Ka'bah. Cerita ini digariskan dalam Al-Quran. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Qad nara, sungguh kami telah melihat, taqalluba wajhika fis sama. Rasul selalu mengadahkan wajahnya ke langit, berdoa memohon kepada Allah agar dikembalikan kiblat ke Ka'bah Al-Mukarramah. Imam Qatadah dalam sebuah penjelasannya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqallibu wajhahu ila sama, membolak-balikan wajahnya menghadap ke langit. Yuhibbu ayyasrifahu Allahu ilal Ka'bah, menginginkan agar berharap Allah kembalikan kiblat orang muslim ke Ka'bah. Hatta sarafahu Allahu ilaiha, sehingga Allah kabulkan doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah tafsir diceritakan Rasul dan umat muslim salat menghadap Baitul Maqdis atau Yerusalem 16 sampai 17 bulan. Di waktu 16 sampai 17 bulan Rasulullah selalu berdoa dan mengadahkan wajahnya ke langit. Qad nara taqalluba, dijawabnya doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali ke Ka'batul Mukarramah di bulan Sya'ban. Di bulan ini doa Rasulullah dijawab oleh Allah untuk kembali lagi sujud menghadap Ka'batul Mukarramah. Jadi jamaah yang merasa selalu sujud dan berdoa belum Allah kabulkan, tidak perlu gusar. Rasul menunggu 16 sampai 17 bulan baru dijawab doanya oleh Allah untuk dikembalikan kiblatnya ke Ka'bah. Jangan ketika kita berdoa besok minta dikabulkan, kita berdoa 2-3 hari minta dikabulkan, kita berdoa 1 minggu minta dikabulkan. Baginda Rasulullah menunggu sampai 16 bulan baru doanya dikabulkan. Ini terjadi pada bulan Sya'ban. Cerita yang kedua, pada bulan Sya'ban kita sering melantunkan kalimat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini Allah turunkan pada bulan Sya'ban, pada bulan ini. Tetapi yang menjadi garis penekanan adalah kalimat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Bukan semata-mata Allah berselawat kepada Nabi,
dan para malaikat pun berselawat kepada Nabi, dan kita pun berselawat kepada Nabi. Kata innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, dapat kita artikan bahwa sesungguhnya Allah memberikan rahmatnya kepada Nabi. Selama ini kita personifikasikan bahwa Allah berselawat kepada Nabi, yang ditakutkan secara akidah bahwa derajat Allah di bawah derajat Nabi. Ingat, Allah sang pencipta, Allah sang khalik yang menguasai jagat lahir dan batin. Jadi bukan semata-mata Allah berselawat kepada Nabi, tapi kalimat ini harus diartikan bahwa sesungguhnya Allah memberikan rahmatnya kepada Nabi. Wa malaikatahu, dan malaikatnya Allah pun memohonkan rahmat untuk dilimpahkan kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah memberikan rahmat kepada Nabi, malaikat memohonkan rahmatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Baru kita sebagai manusia berselawat kepada Nabi agar menginginkan rahmat yang diturunkan Allah bisa turun kepada Nabi, bisa turun kepada kita. Selawatnya kita kepada Nabi memohonkan rahmat sebagaimana rahmatnya Allah diturunkan kepada Nabi. Ini pengertian dari innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, agar akidah kita lurus. Dan ayat ini pun turun dalam bulan Sya'ban. Maka jelas ketika Rasul menyampaikan Rajab syahrullah, bulan Rajab adalah bulannya Allah subhanahu wa ta'ala, wa Sya'ban syahri, dan bulan Sya'ban adalah bulanku. Ada korelasinya dengan innallaha diturunkan di bulan Sya'ban dengan statementnya Rasulullah, wa Sya'bana syahri, dan bulan Sya'ban adalah bulanku, wa Ramadan bulan umatku, dan bulan Ramadan adalah bulan syahri ummati, bulan umatku. Sebentar lagi kita akan menginjakkan kaki kita di bulan Ramadan, yang dimana ibadah Ramadan bukan semata-mata keinginan kita. Puasa Ramadan Allah yang minta. Fa innahu li wa ana ajizi bih, bahwa sesungguhnya kering kerontang tenggorokan kita nanti ketika bulan Ramadan, gemerciknya perut kita ketika bulan Ramadan, lunglainya tubuh kita ketika bulan Ramadan. Allah yang minta, berikan terbaik untuk Allah, karena Ramadan Allah yang minta. Fa innahu li, bahwa sesungguhnya puasa kalian untukku, wa ana ajizi bih, dan akulah yang akan memberikan balasan dari apa yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العفو الغفور وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المعتبر
صلاة وسلاما دائمين متلازمين على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين المكرمين. أما بعد، فيا أيها المتقون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا منهم ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ولا تجعلنا تحت أقدم المنافقين الظالمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والميحان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.